Kakana iku koyo madanikana dholla utawi lafat dholla, batalan bata, adhalan adha, asbahalan asbaha, amsalan amsa, wasoro lan soro, laisa lan laisa, zala lan zala, bariha lan bariha. Belajarin ya nih mas, belajar sedikit buat ujian besok. Kapan sih ujian? Hari Senin. Hari Senin? Iya, Senin besok ini? Saya mau ngapain mas? Ada mau ngedress sebenarnya mah. Lalar yang dulu itu yang udah lama. Ya mas, dari tadi kepikiran sesuatu mas. Pikiran apa? Ini menurut tanggapan Mas Irfan gimana tentang anak SD atau anak TK yang mondok? Anak SD atau anak TK Ya, yang dipondokin sama anak kecil itu loh mas, iya. yang dipondokin sama orang tuanya. Menurut pandangan Mas Irfan bagaimana? Kalau saya pribadi nih Ya. Kan ambil dari dua sisi ya pasti ya, ada negatif, ada positifnya juga. Kalau di negatifnya mungkin kayak negatifnya dulu deh. Kalau di negatifnya mungkin kayak anak-anak lebih itu nggak sih? Mereka jadi jauh sama orang tuanya. Ya. Jadi kayak maksudnya di umur-umur segitu kan umur-umur golden age ya, dimana harusnya mereka tuh ngejalin hubungan yang erat sama orang tua. Tapi gara-gara mereka mondok, akhirnya jadi renggang. Iya benar. Terus bisa aja lebih kalau misal lingkungan pondoknya nggak kondusif, maksudnya lingkungan pondoknya tuh nggak terlalu kurang gimana gitu, pondoknya kurang kondusif gitu ya. Akhirnya kan bisa ngebikin si anak kesepian gak sih, atau bahkan bisa sampai trauma. Bisa jadi. Tapi ya sekali lagi dilihat dari sisi positifnya, si anak jadi bisa ngebentuk karakternya sejak dini, kayak misal dia jadi akhlaknya bisa dibenahi, terus ya gitu lah. Terus di pondok juga kan lingkungannya bagus ya, dari mulai keagamaannya, terus pola pikir si anak juga, ya mungkin jadi tempatnya bermain sih ketemu orang-orang. Sisi positifnya gitu ya. Tapi itu nggak sih, maksudnya sekali lagi harus ada yang dipertimbangin nggak sih? Pastinya. Kayak iya, kalau misal kamu mau mondokin anak, terus si anak gini, kalau misal orang tuanya tuh ngerasa nggak mampu, nggak bisa lah, orang tuanya kurang bisa dalam mendidik si anak itu, misal dalam artian orang tuanya sibuk nih kerja atau sibuk apalah, jadi anaknya akhirnya ya kurang dalam hal pengasuhan. Jadi kan mau nggak mau ya mending dipondokin. Daripada dianya malah ini sendiri. Iya, dianya malah ya namanya anak-anak kan. Sama. Tapi ya sekali lagi pondok juga harus dilihat. Kalau kita mau mondokin anak, dilihat background pondoknya gimana. Di pondok itu anak-anak beneran nyaman enggak? Apalagi kalau misal di umur-umur segitu anak-anak dipaksa banget buat disiplin, kan kasihan ya. Pasti harus ada ya, sebagai orang tua dilihatlah pondoknya yang kayak gimana. Tapi kau pernah mikir gini nggak? Mungkin nggak masa anak-anak mereka, masa-masanya bermain, masa-masanya asik, masa-masanya bercanda gitu, kerenggut? Pernah mikir gitu nggak? Ya? Menurut kamu? Kan mereka dipondokin nih, belajar agama dan lain-lain. Masa anak-anaknya menurut kamu terenggut nggak? Enggak ya? Enggak. Soalnya dia juga di pondok juga bisa juga bermain mas. Nggak cuman mengaji ataupun sekolah, pasti juga di pondok itu ada waktu. Pondok pasti ngasih waktu untuk anak itu untuk bermain, pada anak itu untuk bermain. Nggak selalu belajar ngaji, enggak mungkin lah. Sumpah sendiri entah.
kasihan malah. Iya, Apalagi kalau pondoknya bisa yang saya bilang tadi itu, pondoknya bisa ngehandle gimana sih anak-anak seimbang antara bermain nah sama betul, belajar. sama belajar, sama belajar mengaji. Jadi ya ini tergantung sih jawabannya ya. Ya, Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Balik lagi ke orang tua sama pondoknya. Tapi ya balik juga ke anaknya sih. Siap nggak mentalnya? Walaupun mungkin di umur-umur segitu nalarnya masih belum itu sih ya. Nalarnya masih belum connect masih banget belum lah. jauh. Udah sih menurut saya pandangan saya gitu. Setuju? Setuju ya? Ya, masuk. Ya udah lanjutin. Bentar lagi kan ujian? Bentar lagi. Ya, dia mau ngadres. Fatihah, Fatihah, wa fakal.